Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan yang akan kita dengar, akan kita sharing bersama, akan kita coba renung bersama, menghayati dan memahami bagaimana Allah ingin memanggil setiap kita untuk bersekutu dengan Dia. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah keempat, dan kita juga sudah memasuki bulan Maria, di mana kita diundang untuk datang kepada Yesus melalui Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Dan hari ini Yesus mengundang kita untuk merenungkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Dan Yesus adalah pintu menuju persekutuan dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, sebagai gembala yang baik, Ia ingin memimpin domba-dombanya agar terus berjalan menurut arahan, menurut petunjuk, menurut apa yang diinginkan oleh Sang Gembala, agar semua dapat berjalan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kita merenungkan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, fit, dan tentu semuanya dalam keadaan segar, baik jasmani maupun rohani. Dalam hari Minggu Paskah yang keempat ini, sesungguhnya dalam bacaan pertama yang kita dengar dari Kisah Para Rasul, Petrus memberikan satu pewartaan, menyampaikan satu pewartaan bahwa setiap orang akan bisa mengalami satu pengalaman iman kalau ia mulai dengan pertobatan. Bertobat berarti ingin memasuki satu kehidupan baru bersama Allah. Maka Petrus mengatakan, bertobat dan dibaptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar kamu bisa masuk dalam persekutuan dengan Bapa.
Inilah inti dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Bacaan kedua yang kita dengar dalam hari Minggu Paskah yang keempat ini adalah surat pertama Rasul Petrus. Dalam bacaan kedua ini, Petrus memberikan peneguhan kepada jemaatnya yang berada dalam penganiayaan karena mereka mengikuti Kristus. Petrus pertama mengisahkan bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami Kristus. Bahwa Kristus lebih dahulu telah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Namun, penderitaan yang kita alami akan senantiasa ditebus oleh penderitaan Kristus sendiri melalui bilur-bilur luka dan darah yang tertumpah di kayu salib. Oleh karena itu Petrus memberikan suatu peneguhan agar kita semua memberikan hidup kita itu kepada Allah dengan hidup dalam kesetiaan dan tetap meneladani kehidupan Kristus sendiri yang menjadi satu kekuatan hidup sebagai orang beriman dalam menghadapi setiap penderitaan. Oleh karena itu Petrus mengingatkan kita bahwa jangan takut bahwa Allah dalam diri Kristus telah menanggung semua penderitaan itu. Dan hari ini dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang pintu. Pintu, gembala, domba adalah sesuatu yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita. Pintu adalah sesuatu akses atau suatu akses bagi manusia untuk masuk dan keluar dari suatu tempat atau dari satu rumah atau satu bangunan. Pintu adalah jalan yang harus dilalui oleh setiap orang untuk bisa masuk dan keluar. Kita juga mengenal jendela. Namun, orang yang masuk melalui jendela adalah pencuri dan perampok. Demikian pun dalam kehidupan iman, pintu juga adalah akses seorang beriman untuk masuk ke dalam kehidupan yang nyata bersama Allah, atau pintu masuk kepada kerajaan Allah. Pintu adalah satu akses penting dalam kehidupan iman. Dan Kristus hari ini menjadi akses yang penting dalam persekutuan orang-orang beriman, persekutuan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, seperti kita yang membangun rumah, kita harus mempunyai pintu sebagai akses keluar masuk. Akses kita untuk masuk ke dalam rumah kita. Demikian pun kehidupan iman kita. Kita harus mempunyai akses untuk masuk dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam persekutuan dengan Bapa, yaitu melalui Yesus. Kita bersyukur bahwa Yesus adalah pintu yang senantiasa mengarahkan kita untuk kemana kita harus pergi, untuk kemana kita harus masuk. Dan dia mengatakan, akulah gembala domba itu. Aku akan berada di depan untuk menuntun domba-dombaku. Yesus berbicara tentang teladan hidup. Bahwa ia memberikan lebih dahulu teladan hidup agar itu menjadi contoh hidup iman kita. Contoh dari bagaimana perilaku hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam norma-norma kehidupan. Itu harus berdasarkan apa yang menjadi teladan dari sang guru kita, yaitu Yesus sendiri. Ini sangat luar biasa, kita bersyukur kita mempunyai Yesus Kristus sebagai pintu yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang menjadi contoh dan teladan hidup Kristiani. Oleh karena itu saudara-saudari, apa tugas kita sebagai gembala? Sebagai domba. Jikalau sang gembala sudah memberikan contoh dan teladan, yang memberikan arah kemana kita pergi. Dengan suaranya kita mengenal dia. Dan domba pun akan senantiasa mengikuti arahan sang gembala. Kita adalah domba-domba itu. Jika kita sudah mengenal suara sang gembala, maka sebagai domba-domba yang baik, kita harus mengikuti kemana suara sang gembala itu. Karena jikalau kita jalan tanpa mengikuti suara atau arahan atau bimbingan dari sang gembala,
maka kita akan tersesat. Oleh karena itu Yesus mengingatkan bahwa akulah jalan menuju kepada persekutuan dengan Bapa. Maka marilah saudara-saudari dalam hari Minggu Paskah yang keempat ini, kita semua diundang untuk masuk menemukan padang rumput yang hijau yang digambarkan dalam Injil ini sebagai gambaran satu keindahan hidup surgawi. Bahwa domba-domba yang baik akan terus menemukan padang rumput dan berusaha untuk mencari padang rumput itu agar domba-domba kembali akan terus mengalami suatu peristiwa-peristiwa iman atau peristiwa-peristiwa hidup yang menyegarkan. Demikian pun kita sebagai domba-domba zaman ini, kita harus terus menemukan padang rumput yang hijau itu. Dialah Kristus sendiri, dialah Allah kita sendiri. Dan melalui setiap pewartaan, firman, contoh, hidup dan teladannya, kita akan mengalami kesejukan, kita akan mengalami kebahagiaan, kita akan mengalami suatu kekuatan untuk berjumpa dalam persekutuan dengan Bapa kita di surga. Semoga pesan 1 Petrus hari ini untuk terus mengalami perubahan dan pembaharuan dalam hidup, dengan memberikan hidup kita hanya kepada Allah satu-satunya, dan membiarkan satu-satunya harapan itu di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami satu perselisihan atau gejolak iman, maka pandanglah Yesus yang telah memikul semua beban hidup kita, yang menanggung dengan bilur-bilur luka dan darah. Maka saudara-saudari, keselamatan hanya akan terjadi kalau kita mau masuk melalui pintu yang benar, agar kita bisa masuk dalam rumah yang benar, rumah di mana kita telah disiapkan tempat yang layak dan pantas bagi kehidupan dan keselamatan kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa terus menjaga, melindungi dan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah.